adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik apa kabar semuanya? Semoga adik-adik berada dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik, supaya tubuh kita sehat, maka kita harus rajin makan makanan yang bergizi dan juga rajin berolahraga. Siapa di sini yang suka berolahraga? Angkat tangannya. Nah, hebat, kalian hebat. Lasoferen juga suka berolahraga. Lasoferen suka olahraga renang, Lasoferen suka olahraga lari, terus banyak lagi yang Lasoferen suka. Nah, kalau adik-adik suka olahraga apa? Saat ini, Lase ingin mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan sambil kita berolahraga. Mari semua bangkit berdiri. Ya, kita mau menyanyikan lagu Di Kepak-kepakan Tanganku. Oke? Musik. Ikutin gaya Lase ya. Di kepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, satu dua, goyang kanan, tiga empat, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, satu dua, goyang kanan, tiga empat, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini. Di kepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, satu dua, goyang kanan, tiga empat, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, satu dua, goyang kanan, tiga empat, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, satu dua, goyang kanan, tiga empat, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, satu dua, goyang kanan, tiga empat, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay! Nah, sekarang kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita saat ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih juga untuk kesempatan hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya supaya boleh selesai dengan baik. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dan tidak bermain-main saat beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik coba angkat tangannya. Iya, angkat tangannya. Tunjuk kakinya. Iya, ini kaki kita, gerak-gerak sedikit. Mulut kita, monyongin sedikit mulut kita. Iya, adik-adik, kita harus hati-hati menggunakan tangan kita, kaki kita, mulut kita, bahkan seluruh anggota tubuh kita. Karena Bapa yang di surga selalu melihat kita, apakah kita berbuat yang baik atau kita berbuat yang jahat. Nah, mari saat ini kita mau menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena
hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. mulut, Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, Yes, apa yang jahat. no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, Yes, apa yang jahat. no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik silakan duduk. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Seperti biasanya, adik-adik dapat memberikan persembahan dengan cara yang pertama, adik-adik dapat mengisi persembahan adik-adik di dalam amplop, kemudian nanti amplop persembahannya dititipkan ke mama, papa, atau kakak untuk dibawa ke gereja. Cara yang kedua, adik-adik boleh minta tolong kepada mama, papa, atau kakak untuk men-scan QR Code yang ada di layar atau mentransfer uang persembahan adik-adik langsung ke rekening gereja. Mari siapkan persembahan kita, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami sudah membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini supaya boleh berguna untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita menyanyikan lagu Into My Heart, kita mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, tinggal di dalam hidup kita.
Halo adik-adik, apa kabarnya? Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita kembali belajar Alkitab. Dan hari ini Lause senang ya, karena Lause ditemenin oleh Opit. Hai Opit. Halo juga Lause. Hai semuanya. Halo. Ya, hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya Lause ajak kita untuk berdoa dulu ya, oke? Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena sebentar lagi kami akan kembali belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong pimpin kami selama di dalam cerita Alkitab ini. Tolong supaya kami boleh menjadi anak-anak yang baik ketika kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam waktu cerita firman Tuhan ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar Alkitab yang diambil dari kitab Kejadian. Nah, ceritanya hari ini berjudul Yakub dan dosa kelicikan. Bahan Alkitabnya diambil dari Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Terus lalu dilanjut lagi Kejadian 27 ayat 1 sampai 9 dan ayat 16 sampai 19. Nah, tapi pada kesempatan ini Lause hanya akan membacakannya dari kitab Kejadian 27 ayat 1 sampai 9 lalu dilanjut ayat 16 sampai 19. Yuk kita buka Alkitabnya sama-sama, kita baca. Yuk Opit juga ikut baca ya, ikut dengar. Oke Lause. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang ku perintahkan kepadamu. Pergilah ke padang kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Lalu lanjut ya ke ayat 19. Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku, bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatkannya anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Nah, demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut cerita selanjutnya, sebelumnya Lause mau ajak main tebak-tebakan lagi nih, tapi kali ini tebak-tebakannya sama Opit deh. Opit ya, kamu yang jawab ya, Lause yang tanya, kamu yang jawab ya, oke? Oke Lause. Iya, nah sekarang tebak-tebakannya tentang kacang-kacangan. Ayo, kacang-kacangan ya. Nah sekarang Opit lihat gambarnya ya, nih, lihat gambarnya. Nah, Opit tahu nggak ini kacang apakah ini? Kacang ijo kayaknya kacang ijo? Iya, kacang ijo kan warnanya ijo. Iya juga sih ya, memang kacangnya warnanya ijo, tapi kurang tepat Opit. Lalu apa dong itu adalah kacang panjang. Nah, kacang panjang yang sering dimasak sama mama-mama ya. Nah, satu lagi deh ya, satu lagi. Nah, coba
Nah ini nih, kacang apakah ini? Opi tahu nggak? Lihat gambarnya. Kacang apakah ini? Kacang bulat. Oh, iya betul juga sih kacang bulat, tapi namanya bukan kacang bulat, tapi namanya kacang polong. Iya, kacang polong. Lusu, aku juga mau main tebak-tebakan dong. Boleh. Kamu mau main tebak-tebakan apa? Soal kacang juga. Boleh. Apa? Kacang apa yang suka bikin orang telat? Kacang apa yang suka bikin orang telat? Kacang apa? Kacang enak. Karena udah keenakan makan kacang jadinya telat perginya. Bukan kacang enak. Habis kacang apa dong? Kacang yang suka bikin orang telat adalah kacang kedelai. Kacang kedelai. Oh iya benar. Bisa juga ya. Kamu bisa aja Opit kacang kedelai ya, kedelai ya, delay kan telat ya. Aduh, kamu bisa aja Opit. Ya udah. Nah, tapi lihat nih Opit. Sekarang lihat gambar ini. Nah, ini adalah gambar apa? Sup ya, sup kacang merah. Nah, jenis kacang ini kacang yang disebutkan di dalam Alkitab yang dimanfaatkan oleh seorang tokoh Alkitab untuk mendapatkan hak kesulungan. Nah, ada yang ingat siapa tokoh ini? Ada yang ingat? Nah, untuk selanjutnya adik-adik dengarkan ya, kita pengen tahu siapa tokoh yang memanfaatkan sup kacang merah ini untuk mendapatkan hak kesulungannya. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datang Esau kakaknya yang baru datang dari padang. Dia kelelahan. Lalu kata Esau kepada Yakub, "Kasih aku dong sedikit aja, itu kamu masak apa? Aku kelelahan, aku lapar, kayaknya enak deh makanan itu." Kata Yakub, "Sebelum kamu makan sup kacang merah ini, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Lalu kata Esau, "Manusia kan pada akhirnya akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Nah, akhirnya kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Karena Esau mengingini sup kacang merah ini, maka dia bersumpah kepada Yakub. Lalu dijualnyalah hak kesulungannya kepada Yakub adiknya. Yakub memberikan sup kacang merah itu kepada Esau. Demikianlah Esau itu memandang ringan hak kesulungan itu. Ketika Ishak sudah tua dan matanya sudah tidak bisa melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya Bapak, lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu hari kematianku kapan. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabunglah panah dan busurnya, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Lalu olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari, supaya aku bisa memberkati engkau sebelum aku mati." Nah, tetapi nih adik-adik, Ribka, mamahnya Esau dan Yakub, istrinya Ishak ya, Ribka ini mendengarkannya perkataan Ishak dan Esau. Lalu bergegas cepat-cepat mendekati Yakub. Yakub, sini. Aku barusan mendengar perkataan ayahmu dan Esau bahwa ayahmu
menyuruh Esau untuk memburu binatang supaya diolah menjadi makanan yang enak. Lalu ayahmu akan memberkati Esau. Nah sekarang ayo cepat pergi ke tempat kambing domba kita. Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Ayo cepat. Sesudah itu kalau ayahmu bertanya kamu siapa, jawablah kamu adalah Esau, supaya ayahmu memberkatimu. Lalu Yakub pun segera memasak makanan kesukaan ayahnya, persis seperti apa yang telah dikatakan oleh ibunya Ribka. Lalu Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Ayah." Terus ayahnya bilang, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Aku Esau ayah, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Sekarang bangun dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar ayah bisa memberkati aku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Coba dekat anakku, supaya aku meraba engkau. Karena dari suara, engkau seperti suara Yakub. Tapi setelah memegang tanganmu dan lehermu, kamu itu seperti Esau." Nah, jadi adik-adik, ayahnya ini sudah tidak mengenali dia. Karena umurnya yang sudah tua, sehingga dia tidak bisa melihat lagi apakah ini Yakub atau Esau kakaknya. Nah, lalu ayahnya pun memberkati Yakub. Ayahnya berkata, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Nah, adik-adik, itulah berkat yang diberikan oleh Ishak ayahnya kepada Yakub. Nah, berkat ini harusnya diberikan kepada Esau kakaknya. Tapi karena Yakub sudah menipu ayahnya dan menipu kakaknya Esau, maka berkat itu diberikan kepada Yakub. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Esau menaruh dendam kepada Yakub. Dia marah kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan ini kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa Yakub sudah melakukan tindakan yang sangat licik atau curang, yakni menipu Esau dan bersama ibunya Ribka menipu Ishak ayahnya. Nah, licik itu berarti apa ya adik-adik? Licik itu berarti banyak akal jahat, pandai menipu, dan juga apa, Opit? Curang. Ya, curang juga. Inilah yang dilakukan siapa? Yakub. Ya, inilah yang dilakukan oleh Yakub. Nah, Yakub dengan akal jahatnya mendapatkan hak kesulungan Esau dengan menggunakan sepiring sup apa? Sup tadi sup apa? Kacang merah ya. Dengan sup kacang merah Yakub mendapatkan hak kesulungan Esau. Nah, Yakub setuju tuh dengan ajakan ibunya untuk menipu Ishak ayahnya yang sudah tua.
dan buta, yakni dengan berpura-pura menjadi Esau untuk mencuri berkat kesulungan. Nah, ingat adik-adik ya, kelicikan itu adalah dosa. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa berlaku licik atau curang atau menipu atau pura-pura baik hanya demi mendapatkan keuntungan sendiri itu adalah dosa. Nah, demikianlah cerita pada hari ini. Nah, sekarang kita lanjut, ada ayat hafalannya. Nah, ayat hafalannya diambil dari Amsal 21 ayat 8. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Nah, itulah ayat hafalan untuk dihafalkan di rumah ya. Nah, sekarang kita akan berdoa. Yuk, Opit juga berdoa ya. Oke. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami mau belajar terus Tuhan untuk menjadi anak yang baik. Kami belajar untuk tidak lagi berbohong sama papa mama. Kami juga kami juga mau belajar untuk supaya menjadi anak yang baik, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman pada hari ini terus mengingatkan kami untuk supaya kami menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, bersyukur karena pada hari ini kita boleh memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Dadah, dadah.